Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Zaki, absen 1 dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai Kesultanan Bulungan. Kesultanan Bulungan merupakan kesultanan yang pernah menguasai Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertamanya bernama Wira Amir dengan gelar Amirul Mukminin yang memerintah pada 1731 sampai dengan 1777. Dan raja Kesultanan Bulungan yang terakhir atau yang ke-13 adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memimpin pada 1931 sampai 1958. Negeri Bulungan atau Negeri Merancau bekas daerah milik negara Berau yang telah memisahkan diri, sehingga dalam perjanjian Kesultanan Banjar dengan VOC Belanda dianggap sebagai bagian dari negara Berau. Pada kenyataannya sampai tahun 1850 Bulungan masih berada di bawah dominasi Kesultanan Sulu. Berdirinya Kesultanan Bulungan tidak lepas dari mitos atau legenda yang telah hidup turun-temurun pada masyarakat. Diceritakan bahwa dahulu kala ada seorang bernama Kuan Yi dan istrinya yang tinggal di hilir sungai Kayan. Mula-mula mereka tinggal di pedesaan yang ditinggali kurang lebih 80 orang. Yang kemudian mereka karena kehidupan yang susah, mereka pun pindah ke hilir sungai besar yang bernama Sungai Kayan. Pada suatu hari, Kuan Yi hendak berburu. Namun, ia tidak mendapatkan satu binatang buruan. Namun, ia melihat sebuah batang bambu yang disebut bambu betung dan sebutir telur yang berada di atas tunggul kayu jemlai. Kemudian bambu dan telur tersebut ia bawa pulang. Sesampainya di rumah, dari bambu tersebut lahirlah seorang anak laki-laki, dan dari sebutir telur tersebut lahirlah seorang anak perempuan. Kuan Yi dan istrinya pun membesarkan mereka dengan sangat baik. Ketika sudah dewasa, masing-masing diberi nama Jawiru untuk laki-laki dan yang perempuan diberi nama Lemlai Suri. Keduanya dikawinkan oleh Kuan Yi. Kisah Jawiru dan Lemlai Suri kini dipercaya sebagai cikal bakal berdirinya Kesultanan Bulungan. Bulungan berasal dari kata bulu lengon. Bulu tengon dalam bahasa Bulungan yang artinya bambu betulan. Karena adanya perubahan dialek bahasa Melayu, maka berubah menjadi bulungan. Dari sebuah bambu itulah terlahir seorang calon pemimpin yang diberi nama Jawiru. Dan dalam perjalanan sejarah keturunan, lahirlah Kesultanan Bulungan. Setelah Kuan Yi wafat, maka Jawiru menggantikan kedudukannya sebagai ketua suku Dayak Hupan. Kemudian Jawiru mempunyai seorang putra bernama Paran Anyi. Paran Anyi ini tidak memiliki seorang putra, namun memiliki seorang putri yang bernama Lahibara, yang kemudian kawin dengan seorang laki-laki bernama Wan Paren, yang menggantikan kedudukan dari Paran Anyi. Dalam perkawinan mereka berdua lahirlah anak-anak yang bernama Sibrau dan seorang putri bernama Simun Luan. Pada masa akhir hidupnya, Lahibara mengamanatkan kepada anak-anaknya supaya lungun, yaitu peti matinya, diletakkan di sebelah hilir sungai Kipah. Lahibara mewariskan 3 macam benda pusaka, yaitu Ani lebih tepatnya sebuah kerkapan,
kedabang, dan sebuah dayung. 3 jenis barang warisan ini menimbulkan perselisihan di antara si Barau dan saudaranya yang bernama Simun Luan. Akhirnya Simun Luan berhasil mengambil dayung dan pergi membawa serta peti mati Lahai Bara. Karena kesaktian yang dimiliki oleh Simun Luan, hanya dengan menggoreskan ujung dayung kepada sebuah tanjung dari Sungai Payang, maka tanjung itu pun terputus dan hanyut ke hilir sungai sampai ke tepi Sungai Kayan yang sekarang terletak di Kampung Long Pelban. Kepergian Simun Luan disebabkan oleh perselisihan dengan saudaranya tersebut. Saat itu merupakan permulaan perpindahan suku-suku bangsa Kayan meninggalkan tempat asal nenek moyang mereka di Sungai Payang menuju Sungai Kayan dan menetap tidak jauh dari kota Tanjung Selor, ibu kota Kabupaten Bulungan sekarang. Simun Luan mempunyai seorang suami bernama Sadang, yang kemudian dari pernikahan mereka lahirlah seorang bernama Asung. Dan Asung Luan ini adalah anak perempuan yang kelak akan menikah dengan seorang bangsawan dari kerajaan Brunei yang bernama Datuk Mencang. Sejak pemerintahan Datuk Mencang, inilah timbulnya kerajaan Bulungan. Datuk Mencang adalah seorang putra raja Brunei di Kalimantan Utara yang telah mempunyai bentuk pemerintahan teratur. Datuk Mencang berlabuh di muara Sungai Kayan karena kehabisan persediaan air minum. Dengan sebuah perahu kecil, Datuk Mencang dan Datuk Tantalani menyusuri Sungai Kayan mencari air tawar. Tetapi suku bangsa Kayan sudah siap menghadang kedatangan mereka. Mujur, pihak Datuk Mencang dan Datuk Tantalani cukup bijaksana dapat mengatasi keadaan dan berhasil mengadakan perdamaian dengan pihak penduduk asli Sungai Kayan. Dari hasil perdamaian ini, akhirnya Datuk Mencang kawin dengan Asung Luan, salah satu putri keturunan Jawiru. Setelah Asung Luan menikah dengan Datuk Mencang, berakhirlah masa kepemimpinan di daerah Bulungan yang dipimpin oleh kepala adat atau suku berubah menjadi pemimpin yang disebut sebagai kesatria atau wira. Kemunduran Kesultanan Bulungan. Kesultanan Bulungan layaknya pemerintahan kerajaan yang lain selalu mengalami nasib kurang baik. Banyak tragedi menimpa Kesultanan Bulungan. Ditambah lagi Kesultanan Bulungan memang dikenal sebagai kesultanan yang kurang mempersiapkan pasukan militer yang tangguh. Karena Kesultanan Bulungan seperti memiliki ciri-ciri lebih baik menempuh jalan secara damai atau kerjasama, sehingga bersikap mengalah ketimbang berperang. Kesultanan Bulungan ibarat menjadi perpindahan kekuasaan antara kerajaan satu dengan lainnya. Bahkan Kesultanan Bulungan pernah harus pasrah berada dalam dominasi kolonialis pemerintah Belanda. Pernah juga Kesultanan Bulungan berada dalam kekuasaan Kesultanan Berau, Kalimantan Timur. Kemudian berpindah lagi dalam kekuasaan Kerajaan Sulu, Filipina. Hingga akhirnya kolonialis Belanda menginjakan kakinya di tanah Bulungan pada tahun 1850. Lalu Belanda mengajak Kesultanan Bulungan agar mau berunding dan menyepakati keluar dari dominasi Kerajaan Sulu. Caranya ialah Kesultanan Bulungan harus berubah saat sudah milik kolonialis Belanda. Sedangkan Kerajaan Sulu tak mampu melawan sebab di negerinya sendiri terjadi peperangan dengan Spanyol, sehingga kekuatan Kerajaan Sulu berkurang dan membuatnya rela menyerahkan Kesultanan Bulungan. Pada tahun 1853, kolonialis Belanda berhasil menguasai Kesultanan Bulungan seluruhnya atau secara penuh.
Karena setelah dilakukannya perjanjian antara Sultan Muhammad Alimuddin Amirul Mukminin Kaharudin sebagai pemimpin Kesultanan Bulungan, selanjutnya dengan pemerintahan kolonialis Belanda, prinsip Sultan Muhammad Alimuddin Amirul Mukminin Kaharudin masih sama seperti pendahulunya, yaitu menghindari upaya kekerasan di bumi Bulungan atau enggan berperang. Itulah sebabnya perjanjian dengan kolonialis Belanda menguntungkan bagi kehidupan yang kondusif di wilayah kekuasaan Kesultanan Bulungan. Tentara kolonialis Belanda akhirnya menambah kekuatan pertahanan di kawasan kekuasaan Kesultanan Bulungan. Tentara kolonialis Belanda memberikan jaminan akan membantu Kesultanan Bulungan dari serangan kerajaan lain. Pasukan Kesultanan Bulungan kini mendapat dukungan dari kolonialis Belanda. Di era penjajahan Jepang, wilayah Kesultanan Bulungan juga tidak merasakan kehidupan yang pedih untuk ikut bekerja romusa. Ketika daerah lain di Indonesia menjadi korban akibat kerja romusa, ditengarai adanya perjanjian kembali antara Kesultanan Bulungan dengan penjajah Jepang. Asal tidak ada kekerasan dan korban jiwa, penjajah Jepang diperbolehkan membangun basis kekuatan di Bulungan sembari berbagi hasil sumber daya alam. Setelah kemerdekaan berhasil diraih, Kesultanan Bulungan juga masuk ke dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun masa sulit kembali dialami oleh Kesultanan Bulungan ini. Kesultanan Bulungan ditembus isu ingin keluar dari Indonesia dan bergabung dengan Malaysia. Sedangkan ketika itu Indonesia sedang berkonfrontasi dengan pihak negara Malaysia. Mendengar isu tersebut, pihak pengendali keamanan segera mengambil tindakan tegas, dikirim pasukan militer ke Bulungan. Lalu entah siapa pemicunya, terjadilah pembantaian keluarga dan seluruh kerabat Kesultanan Bulungan. Penjarahan terjadi, warisan sejarah bangunan kesultanan pun dibakar, masa yang tidak terkendali. Dan sejak saat itu, peristiwa tersebut disebut sebagai peristiwa Bultiken. Namun ada beberapa dari keturunannya yang berhasil melarikan diri ke Malaysia. Sehingga pada tahun 2018, pemimpin atau sultan yang paling baru akhirnya akan berpindah ke Indonesia kembali dan ingin meneruskan kembali Kesultanan Bulungan tersebut. Sehingga saat ini Kesultanan Bulungan masih dalam kondisi restrukturisasi dan rekonstruksi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.